Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sri Ayu Ainusya Fitri dari kelompok tim A akan mempresentasikan proyek UAS dari dokumen 1, yaitu dokumen estimasi proyek dari mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Jadi pada estimasi ini metode yang digunakan yaitu metode fungsional point analysis. Yang pertama yaitu estimasi size proyek. Estimasi proyek sendiri yaitu waktu dan biaya yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah proyek. Pada project charter yang ditugaskan untuk memenuhi tugas UTS kemarin, kelompok dari tim A telah menyelesaikan tugas tersebut dengan menggunakan metode function point analysis. Jadi metode FPA sendiri yaitu suatu teknik untuk mengestimasi size proyek perangkat lunak berdasarkan jumlah fungsionalnya dan sekumpulan faktor-faktor pendukungnya. Bagian-bagian yang disusun dalam estimasi proyek yang pertama yaitu arsitektur sistem. Pada arsitektur sistem sudah menyentuhkan desain awal dari sistem tersebut, di mana data awal yang ditampilkan yaitu data-data dari pelanggan. Untuk yang kedua yaitu kompleksitas fungsional yang terdiri dari 5 fungsi dan kemudian dikelompokkan menjadi 2. Bagian yang pertama yaitu data function (LLF) dan yang kedua external interface file. Kemudian bagian yang kedua dimasukkan dalam kelompok transaksional function yang terdiri dari external output, external inquiry, dan external input. Kemudian poin yang ketiga yaitu untuk menghitung UFP. Hitung UFP yaitu hasil penilaian kompleksitas fungsional yang dimasukkan ke dalam tabel UFP dan dihitung menggunakan rumus UFP. Pada kolom fungsional terdiri dari fungsi-fungsi tambah pelanggan, hapus pelanggan, rekap data pelanggan, cek sisi ke penyedia, TB pelanggan, TB penyedia. Tipe-tipe diri sendiri sesuai dengan baris yaitu EI, EI, EO, EQ, ILF, ILF, dan IF. Jumlahnya 1 dan kompleksitas semua rata-rata low WFP 334377 sehingga total dari semua perhitungan menggunakan rumus yaitu 27. Yang keempat yang itu menghitung TDI. TDI merupakan jumlah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perangkat lunak. Poin yang kelima yaitu menghitung value adjustment factor, yaitu yang merupakan nilai akhir dari pengaturan kompleksitas teknikal. Dari hasil perhitungan FAF-nya didapatkan hasil 0,96. Kemudian pada poin ke-6 yaitu untuk menghitung adjust function point AFP, yaitu merupakan nilai akhir dari function point. AFE sendiri mendapatkan hasil 25,9 FP. Poin terakhir yaitu untuk menghitung productivity factor. Bahasa pemrograman yang digunakan di sini ada 3, Java, Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu ada 2, MySQL dan Java. Iya. Yang kedua yaitu estimasi effort proyek. Estimasi effort proyek yaitu estimasi atau perhitungan kerja real yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu proyek. Pada analisis koefisien EAF terdapat 4 cost driver dengan atribut masing-masing. Yang pertama, produk atribut, yaitu produk atribut memiliki atribut rally, data, dan CPLX. Kemudian cost driver hardware atributnya yaitu time, store, vir, dan turn. Kemudian pada cost driver personal atributnya itu ACAP, AEXP, PCAP, FEXP, LEXP. Kemudian untuk cost driver project atributnya sendiri yaitu MODP, tool, dan SCED.
Pada poin 2.2 yaitu analisis jenis proyek. Pada proyek yang kami akan laksanakan saat ini, kami menggunakan semi-detached project yang dimana sebagian anggota memiliki pengalaman di bidangnya dan belum banyak memiliki pengalaman. Karena berdasarkan hal itu kami memilih menggunakan model proyek yang seperti itu sehingga anggota yang belum memiliki pengalaman banyak dapat berkembang. Pada poin 2.3, estimasi effort, time, dan people pada kategori organic project. Intermediate ada 3 poin yaitu 1A. Menghitung usaha atau effort. B. Menghitung waktu, time. C. Menghitung jumlah orang. Pada menghitung usaha atau effort itu menggunakan rumus effort sendiri dengan hasil 22.350,98. Untuk menghitung time-nya dengan menggunakan rumus terdapat hasil menjadi 83 bulan. Untuk menghitung jumlah orang menghitung jumlah orang dengan rumus effort bagi duration dengan hasil 268,60 dibulatkan menjadi 269 orang. Demikian presentasi dokumen 1 yaitu estimasi proyek. Selanjutnya yaitu presentasi ke dokumen 2 perencanaan proyek. Lanjut ke proyek UAS kelompok A untuk dokumen 2 yaitu perencanaan proyek. Deskripsi proyek yang dilakukan atau akan diproyekkan yaitu pelayanan kesehatan pada setiap di setiap deskripsi proyek. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan keluarga. Tujuan dari proyek ini tersendiri yaitu untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan kualitas layanan, untuk mempercepat layanan kesehatan, dan untuk mempermudah pasien dalam mendapatkan pelayanan medis. Ruang lingkup proyek ini tersendiri yaitu ruang lingkup proyek kelompok A pada sistem pelayanan rawat inap yang merubah sistem manual menjadi sistem komputerisasi yang lebih membantu para karyawan atau user untuk menjadikan pekerjaan mereka lebih singkat dengan fitur-fitur yang ada pada aplikasi yang akan dibuat nanti seperti tanggal masuk, diagnosa penyakit, administrasi, dan dokumen pendukung lainnya seperti alamat, identitas, dan lain-lain. Sasaran proyek. Produk yang dihasilkan dari produk ini adalah aplikasi desktop yang dimana digunakan oleh karyawan atau user yang di dalamnya berisikan dokumen-dokumen yang harus diisi untuk mempermudah klasifikasi pasien untuk rawat inap. Daftar definisi di sini sendiri: sistem, manual, komputerisasi, desktop, user, UGD, klasifikasi, dan aplikasi. Struktur organisasi dari perencanaan proyek ini yaitu ada manajer proyek, sistem analis, programmer, desain proyek, training user, dan monitoring proyek. Estimasi proyek itu sendiri, estimasi waktunya pada pelaksanaan 3 bulan. Tanggal mulainya pada tanggal 1 Juli 2020 dan tanggal berakhir pada tanggal 30 September 2020. Rencana estimasi jumlah pekerjanya. Total estimasi jumlah tim pekerja proyek ada 6 orang. Manajer proyek 1 orang, sistem analis 1 orang, desain proyek 1 orang, programmer 1 orang, training user 1 orang, monitoring proyek 1 orang, sehingga totalnya menjadi 6 orang. Rencana jadwal proyek, aktivitas proyek. Contoh work breakdown struktur WBS. Yang pertama, inisiasi proyek, menentukan manajer proyek, menentukan sistem analisis, menentukan desain proyek, mengidentifikasi sponsor proyek, menentukan batasan ruang lingkup, menyusun ruang lingkup proyek, pembuatan data review jadwal proyek, persetujuan jadwal proyek. Yang ketiga, pelaksanaan proyek.
pada poin 3.1 yaitu analisis kebutuhannya sendiri, kabel jaringan, fingerprint, barcode reader. 3.2 desain sistem atau aplikasi, desain interface, struktur proses, desain database. 3.3 implementasinya, konversi file atau database, pelatihan sikap pada operator sistem. 3.4 pengujian, penyelesaian rencana, pengujian integrasi sistem dan user attempts. 3.4.2 pelaksanaan integration test dan user attempts. 3.5 instalasi, pemasangan software dan pemasangan jaringan. Pada penutupan proyek yaitu